Hello everyone. This is my group 3. I'm Aisha Ilmi Rahma and I'm here to explain about job sheet. And I'm Khaliza. I'm explain about job sheet 3. I'm Kapagod Nafsi. I'm explain about job sheet 4. I'm Katika Isra and job sheet 5. Yang pertama kita akan memasukkan data terlebih dahulu. Kita langsung masukkan file sudah dimasukkan dan kita langsung ke variable view. Nama kita ubah menjadi JK dan juga nilai, type-nya string dan numeric, width diubah menjadi 10 dan 8. Value kita ubah menjadi 1 yaitu laki, yang kedua perempuan. Oke, untuk columns-nya kita ubah menjadi 10 dan ini juga 10. Lanjut untuk ke data view. Masukkan ganti numerik. Kita masuk ke analyze, masuk ke descriptive statistik, lalu ke preferences. Kita masukkan keduanya ke variabel. Lalu kita pilih statistik. Kita centang quartiles, standard deviation, variance, mean, median, dan juga mode, minimum serta maksimum. Lalu kita tekan continue, lalu kita tekan OK. Ini hasil output dari jenis kelamin serta nilai UAS. Lalu kita tekan save dengan nama output frequency dan descriptive. Hapus. Ini keluar lagi nih. Nah, untuk data kedua kita akan memasukkan file dengan nama tingkat pendidikan. Kita masuk ke variable view, tingkat pendidikan diubah menjadi didik. Yang kedua kita ubah menjadi kerja. Keduanya tetap string. Ini diubah menjadi 11. Dengan label tingkat pendidikan serta ini jenis pekerjaan. Lalu kolom diubah menjadi 11. Oke. Kalau kita kembali ke data view, ini diubah. Enggak kan? Kalau kita masuk ke analyze, kita masuk ke descriptive statistik, lalu kita memilih cross tab.
Kita memindahkan tingkat pendidikan ke rows, lalu jenis pekerjaan ke columns. Lalu centang display cluster bar charts, lalu pindah ke statistik. Kita centang C-square, contingency coefficients. Lalu tekan continue. Oh, oke. Berikut output dari jenis pekerjaan dan tingkat pendidikan. Kita tekan save dengan nama output uji terus Klik analyze. analyze. Skip itu baru ke enggak mana ya? Ini ya, Report ke summary. Terus keduanya. Pindahkan keduanya ke variabel. Lalu ke statistik. Masukin. Ini. Oke. Nah, gini. Dan ini hasil dari report yang baru saja saya masukkan, lalu kita simpan menjadi output uji case summaries. Nah, pertama kita buka aplikasi SPSS-nya, lalu kita masuk ke menu file, kita klik data yang kita mau olah, lalu klik open, lalu klik OK. Nah, di sini ini kita hapus dulu. Lalu kita ke variable view, ubah jenis kelamin menjadi gender. Lalu hasil produksi menjadi produksi. Sini kita ubah menjadi value-nya kita ubah menjadi sini 1 dan labelnya laki-laki. Kedua, white. Klik OK. Lalu kita pindah ke sini, kita ubah ini menjadi 1. Lalu kita kembali ke variabel view lagi, ubah type menjadi numerik. Klik OK. Lalu data view, klik analyze, lalu compare means and proportion, klik independent sample t-test. Jenis kelamin kita masuk ke grouping variable, hasil produksi kita masukkan ke test variable. Gender kita klik define groups, dan continue, lalu klik OK. Kita tunggu sampai outputnya keluar. Nah, ini outputnya. Jika mau save, klik save, ubah namanya menjadi output data hasil produksi. Klik save. Nah, untuk yang kedua, kita masukkan datanya juga. Data 1 minggu, kita klik open, lalu klik OK. Ini kita clear dulu. Masuk ke variable view. Jika ini sudah benar, kita masuk ke data view, lalu klik analyze, compare means and proportion, lalu klik by sample t-test, lalu pindah
variabel sebelum ke variabel 1 dan yang sesudah ke variabel 2. Lalu klik OK. Nah, ini hasil outputnya. Nah, klik kalau mau save, tinggal seperti tadi. Nah, untuk yang ketiga itu ada ANOVA. Kita klik new. Lalu masukkan file. Klik open, baru OK. Ini kita hapus. Lalu hapus. Ini kita pindahkan ke bawah. Kita hapus. Nah, kita pindah ke variabel view. Ini kita tulis namanya kita buat jadi produksi. Ini jadi shift. Lalu kita pindah ke sini, kita ubah ini menjadi 1. Ini 2. Dan ini 3. Pindah ke variabel ini kita ubah menjadi array. Kita klik ke analyze, klik yang compare means and proportion, lalu ke one way ANOVA, lalu pindahkan hasil produksi ke faktor, produksi ke dependent list, dan shift ke faktor. Lalu klik option, lalu klik descriptive, lalu continue. Lalu klik OK. Tunggu hasil outputnya. Nah, ini hasil outputnya ya guys. Nah, tinggal save. Dan close. Sekian dari job sheet 3, kita lanjut ke job sheet 4. Sekarang saya akan menyelesaikan job sheet 4, yaitu uji validitas dan reliabilitas. Pertama, klik variable view, lalu di name ini buat namanya x1.1 sampai dengan x1.6. Jika sudah, pergi ke data view, lalu masukkan data yang kita ambil dari modul. Untuk menguji validitas, klik transform, lalu compute variable. Target variable adalah x.1. Pada numeric expression-nya, buat rumus sum, buka kurung, lalu masukkan x1.1 sampai dengan x1.4.
Jika sudah, klik OK. Ini adalah hasil dari validitasnya. Selanjutnya, kita akan menganalisis korelasi. Klik Analyze, lalu Correlate, lalu klik Bivariate. Masukkan X1.1 sampai X1.6. Pada correlation coefficient, pastikan centangnya berada di persen. Lalu di test of significance di two-tail. Lalu klik OK. Ini adalah korelasi dari uji validitas. Lalu untuk langkah-langkah menguji reliabilitas, klik Analyze, lalu klik Scale, pilih Reliability Analysis. Di sini, masukkan semua itemnya. Lalu pada modal, pastikan ini menggunakan pada kalkulator. Lalu OK. Ini adalah hasil dari reliabilitasnya. Untuk menguji validitas dan reliabilitas sekaligus, caranya sama seperti tadi, klik Analyze, lalu pilih Scale, klik Reliability Analysis. Yang mungkin membedakannya di statistik, di deskripsi core, ini klik Scale if item deletes. Lalu Continue. Ini adalah hasil dari uji validitas dan reliabilitas sekaligus. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan subset 5. Kita masukkan datanya. Dan ke variabel view, lanjut namanya promosi. Ke label ke biaya promosi. Yang kedua, ke sel label penjualan barang. Klik ke data view. Dan kembali ke data editor, masukkan data biaya promosi dan penjualan barang.
Nomornya udah. Yang sana. Klik analyze, pergi ke registration, ke email. If independent. Independent, penjual barang ke Biaya produksi. Dan pecet. Itu kan tinggal itu. lalu akhiri oke. Ini hasil output analisis registrasi sederhana. Tekan C. Nah, ini lagi tekan lagi. Nah, tekan lagi. Udah bisa. Ini kan lagi keluarga aku. Ini Buat dulu. ini Nah, itu masuk ini. Masukkan untuknya lagi ini ketik pengembangan ke label ke biaya bukan penjualan. Itu bisa. Dan penjualan Dia berarti. bukan menggunakan promosi dia penjualan. Dia udah apa?
ke data view, ke analyze, bukan revision, ke linear. Pilih ini, pilih continue, kan oke. Dan ini hasilnya. Sekian, terima kasih. Sekian tutorial dari kami. Mohon maaf jika ada salah dan kekurangan. Kami dari kelompok 3 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.